Jadi nanti ada 3 bacaan. There are going to be 3 passages that you need to complete it in 40, sorry, in an hour, and there are going to be 40 questions untuk reading. Jadi 3 bacaan nanti terdiri dari 40 pertanyaan. Jadi satu bacaan itu terdiri dari beberapa jumlah pertanyaan, kemungkinan 13, kemudian passage tiganya itu mencukupi 40. Nah, biasanya untuk reading text akademik diambil dari journals, books, and newspaper yang sudah disederhanakan atau yang sudah ditulis atau direvisi atau di simplified untuk non-specialist audience. Maksudnya kalaupun teman-teman dapat teks yang sesuai dengan jurusan teman-teman atau bukan jurusan teman-teman, tetap bisa dimengerti untuk audiens yang umum. Jadi tidak ada jenis teks yang terlalu spesifik. Misalnya medicine bacaannya khusus untuk mahasiswa kedokteran, tidak seperti itu. Oke. Jadi teksnya nanti sudah disederhanakan untuk non-spesialis. Kemudian karena kita working against the clock, it means that you didn't need to read the whole passage. Jadi nggak usah membaca keseluruhan bacaan. Intinya yang kita baca itu bagian yang ada kata kuncinya saja. Oke. Nanti ada beberapa jenis pertanyaan yang akan muncul. Oke. Nanti jenis pertanyaan tersebut itu akan tersebar di beberapa bacaan. Jadi passage satu misalnya ada 2 jenis pertanyaan, kemudian passage yang kedua ada 3 jenis pertanyaan, passage yang ketiga ada 2 jenis pertanyaan. Jadi nanti saya I'm going to show you the list of types of questions, oke, dan jangan kaget gitu. Kenapa banyak seperti ini? Intinya nanti kalau teman-teman real test, nantinya tidak diujikan semuanya, hanya beberapa saja. Kemudian keywords are important. Oke, jadi kata kunci yang paling penting katanya untuk menemukan tempat jawaban. Jadi prosesnya itu kalau teman-teman mau menjawab pertanyaan di reading, kita harus menemukan lokasi kata kunci. Nah, kata kunci itu diambil dari soal, kemudian kita tandai, kemudian kita cari lokasi kata kunci tersebut dalam bacaan. Jadi proses pertama itu ke soal dulu, kemudian ke bacaan, jangan kebalik, ke bacaan dulu, kemudian ke soal gitu. Jadi ke soal dulu, kemudian ke bacaan. Dari soal teman-teman bisa menemukan kata kunci untuk menghantarkan tempat jawaban dari setiap nomor tersebut. Jadi yang teman-teman baca hanya di bagian yang ada kata kuncinya saja. Kemudian yang terakhir, hampir 100% jawaban yang betul itu sudah diparaphrase. It means that you need to have a lot of list of vocabularies in terms of synonymous words. Jadi mungkin tantangannya adalah teman-teman sudah menemukan lokasi jawabannya, tapi belum bisa menentukan apakah kata ini sinonim dari kata yang diambil dari dalam bacaan. Oke, jadi itu untuk general tipsnya ya. Nah, ini prosesnya untuk setiap jenis pertanyaan nantinya. Oke, steps to locate the answer. Yang pertama, saya sarankan mendingan nanti teman-teman mengambil IELTS on computer. Oke, alasannya kenapa? Karena memudahkan teman-teman untuk mencari jawaban. Oke, dan juga kita tidak perlu menulis tangan. Oke, jadi semua jawaban itu diketik ataupun kalau memang ada pilihan jawaban kita tinggal memilih jawaban. Kalau yang paper base, meskipun nanti jenis pertanyaannya ada opsinya, opsinya itu kita harus tulis. Tapi kalau IELTS on computer itu kita tinggal milih aja, gitu. Jadi efektifnya seperti itu. Yang kedua, computer based itu lebih cepat hasilnya keluar ketimbang yang paper based. Step yang pertama, you need to highlight the keyword in the question. Jadi kita ke pertanyaan dulu, kemudian kita tandai yang mana kata kuncinya. Nanti kalau teman-teman real test, kata kunci itu atau kata-kata yang ada dalam bacaan ataupun yang ada dalam soal itu bisa di-highlight. Jadi ada fiturnya. Setelah itu skim and scan the text to look for the keywords. Kita bisa skim atau scan the text. Skim itu membaca cepat tapi kita mencari main idea. Scan membaca cepat tapi kita mencari specific information. Kalau kita sudah menemukan kata kunci yang berasal dari pertanyaan, kemudian
Kata kunci yang sudah kita temukan dalam bacaan itu kita tinggal highlight dulu. Nah, setelah itu untuk menentukan jawaban dari pertanyaan tersebut, kita hanya membaca di bagian yang ada kata kuncinya saja. Jadi misalnya kata kunci itu hanya terdapat di paragraf 2 baris kelima, teman-teman tidak usah membaca paragraf yang lain. Jadi fokus di paragraf di mana kata kunci itu ditemukan.